Hai Insider, KDG Insight di sini. Podcast yang hadir buat kamu yang pengen tahu lebih soal isu-isu sosial yang seringkali nggak dapat ruang cukup di obrolan sehari-hari. Kalau kamu udah dengerin episode sebelumnya, pasti tahu nih kita lagi ngobrol seru banget sama narasumber kita mengenai kesehatan seksual, yaitu dengan Dr. Adin Yan Permana SPOG. Nah, di episode kedua kali ini kita bakal lanjutin obrolan kita yang gak kalah penting dan masih relevan banget nih dengan isu-isu yang kita bahas di episode sebelumnya. Kali ini kita bakal fokus di topik tentang seberapa penting edukasi seksual dan bagaimana kita bisa memulainya. Karena jujur aja edukasi seksual itu bukan cuman soal anatomi tubuh kan ya, tapi juga soal memahami hak-hak, batasan dan juga membangun relasi yang sehat gitu. Sayangnya masih banyak banget dari masyarakat itu masih bingung mau mulai dari mana dan atau bahkan belum tahu kenapa ini penting banget gitu. Dan pastinya di episode kedua kali ini kita bareng narasumber yang luar biasa dengan Dr. Adin Yan Permana, kita bakal mengulik kembali tentang kesehatan seksual itu. Sekarang kita bakal bahas mengenai edukasi seksual. Menurut dokter nih, seberapa penting sih edukasi tentang menjaga kesehatan seksual, terutama di kalangan anak muda nih dok? Sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita sudah dibekali dengan ilmu yang cukup mengenai seksual, ya otomatis nanti terhindar dari apa? Satu, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, kemudian rasa aman, kemudian saling menghargai tetap sama, kemudian antar sosial, artinya antar teman kita akan menjalin dengan baik, begitu. Oke, berarti edukasi tentang kesehatan seksual itu pasti penting banget. Sangat penting. Berarti kalau di episode sebelumnya juga edukasinya itu sejak dini itu juga sangat penting. Nah kalau penting nih dok, mungkin bisa dijelasin lebih jauh kenapa edukasi seksual itu sebaiknya jangan ditunda gitu dan harus diedukasikan sejak usia dini gitu. Ya, ya seperti saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa semakin dini kita tahu, mulai dari kecil kita sudah diajari mengenai kesehatan seksual. Kemudian nanti ketika remaja kita akan tahu, oh ternyata pubertas itu seperti ini. Kemudian akhirnya kita tahu apa? Batasan terhadap lawan jenis. Daerah yang boleh dipegang adalah daerah yang mana, kemudian yang sensitif adalah yang mana, kemudian cara menghargai, misalkan nih kalau anak muda ada nggak yang sekarang tuh ya, zaman kalau pacaran itu minta passwordnya Instagram ya, boleh nggak aku minta password Instagramku. Kalau misalkan pasangan itu tidak membolehkan, ya hargai. Nah itu termasuk kesehatan reproduksi dari segi psikisnya. Nah kalau salah satu itu tidak dicanangkan, berarti dia sudah mengarah ke kekerasan seksual. Oke, berarti batasan privasi itu juga penting ya. Iya. Terus juga tadi tentang edukasi seksual sejak dini. Ya. Ada nggak dari dokter tips gitu buat memberikan edukasi ke anak usia dini ini biar nggak terasa vulgar gitu dok? Ya, ya saya jelaskan sebelumnya itu ya pakai bahasa sederhana. Contoh, kalau misalkan kita punya anak, kita bahasakan misalkan, mohon maaf, bahasa testis misalkan, pakai bahasa yang mudah dimengerti, misalkan titit begitu ya. Kemudian kalau payudara apa, nah itu jauh lebih mengena ketimbang kita pakai bahasa yang medis dan cenderung tanda kutip jorok ya. Nah, nanti lambat laun di usianya remaja dia akan tahu, oh ternyata testis itu begini, payudara itu begini, tidak boleh dipegang, tidak boleh dipertontonkan. Nah, ini adalah area sensitif. Yang hanya memegang adalah misalkan pasangan saya, suami saya, istri saya. Nah, itu akan terbentuk mindset seperti itu. Kalau menurut dokter
yang lebih tepat buat memberikan edukasi ini siapa, Dok? Dari keluarga kah atau dari sekolah juga? Ya, kalau menurut saya itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tetapi pondasinya adalah keluarga. Jadi kalau kita keluarga sudah mengajari ya bukan hal yang tabu, kemudian pakai bahasa sederhana, kemudian dari pemerintah misalnya. Kalau dari pemerintah mungkin ada kurikulum yang disematkan dalam mata kuliah misalkan atau dalam pelajaran. Itu jauh lebih bagus. Kemudian dari pendidikan mungkin ada pelajaran sendiri yang khusus mengenai kesehatan reproduksi. Nah, itu satu kesatuan. Jadi bukan mana yang dominan, mana yang enggak, itu satu kesatuan. Saling melengkapi Saling gitu ya, Dok, ya? melengkapi. Gitu. Oke. Kalau menurut dokter, kesehatan seksual itu ada nggak sih hal penting yang harus diperhatikan sama anak muda gitu, khususnya di lingkungan kampus nih, Dok, ya? Hal yang penting, satu mencari sumber informasi yang valid, satu itu. Kemudian dua, mengenai kesehatan reproduksi ya. Ya, sebaiknya pemeriksaan rutin kesehatan reproduksi itu sebaiknya dilakukan. Kemudian terakhir adalah diskusi dengan teman atau bahkan dosen misalkan terkait dengan kesehatan reproduksi itu jauh lebih bagus. Dan kalau dari segi fisik atau mungkin kebiasaan nih, Dok, ada nggak sih kayak tips-tips yang bisa dikasih gitu kepada anak muda gitu, biar Fisik. bisa jaga kesehatan seksualnya? Ya kalau untuk jaga kesehatan ya tipsnya ya adalah satu ya tentang kesehatan reproduksi ya. Seksual contohnya itu adalah yang penting ya satu tidak boleh bergonta-ganti pasangan ya. Satu. Kemudian selalu pemeriksaan rutin itu juga penting juga. Jadi dua itu menurut saya itu yang jadi catatan khusus. Kalau dari pola makan atau mungkin itu ada nggak sih? Pola makan, kemudian istirahat cukup, olahraga, manajemen stres ya. Itu penting. Kenapa? Itu akan mengganggu stabilitas dari hormon. Nah, kalau laki-laki hormonnya adalah testosteron. Itulah hormon yang untuk mengenai kemandulan. Kalau misalnya testosteron kurang itu biasanya bisa menyebabkan kemandulan. Kalau perempuan juga ada tapi batasnya adalah sedikit. Kemudian ada hormon estrogen dan progesteron. Itu menjaga dalam hal menstruasi ataupun kehamilan. Jadi kalau manajemen stresnya baik, kemudian olahraganya baik, istirahat baik, kemudian makanannya juga baik, itu akan terciptanya ya kehidupan yang sehat pastinya. Tuh. Kalau dari dokter ada nggak kayak sering menemui nggak kayak penyakit seksual yang disebabkan oleh aktivitas yang nggak sesuai gitu, ada nggak sih? Penyakit menular seksual? Iya. Aktivitas? Bukan ya, kalau ini aktivitas, contohnya aktivitas apa ya? Mungkin dari pola makannya nggak sesuai terus bisa pengaruh di kesehatan seksual, itu ada nggak, Dok? Kesehatan seksual untuk, ya bisa, memang bisa. Contohnya adalah kalau kita makan yang tidak bergizi, contohnya adalah bahan pengawet ya, kemudian lemak yang berlebih, itu juga mengganggu stabilitas dari hormonal. Sehingga apa? Kalau misalkan pada perempuan haidnya tidak teratur, obesitas, kemudian moodnya jadi berantakan. Tuh. Berarti obesitas itu juga ngaruh ke masalah seksual juga ya? Pastinya. Libidonya. Itu apa, bisa dijelasin? Iya, jadi kalau misalkan obesitas itu kan menyebabkan peradangan ya pada tubuh, kemudian bisa mengarah ke diabetes. Nah, kalau diabetes kan aliran darah yang menuju ke organ reproduksi jadi berkurang ya. Berarti dari diabetes itu terus dari ya, aliran darahnya itu ya? Betul. Itu mengganggu libidonya, libido seksualnya menurun. Terus kalau misalnya kita ngelakuin pemeriksaan kesehatan seksual itu
Kalau misal kita ngerasa sehat-sehat aja itu boleh nggak sih Dok? Gitu. Buat ngelakuin pemeriksaan. Oh, boleh banget. Jauh lebih bagus itu. Berarti dia sadar pentingnya kesehatan. Bahkan kita diem aja. Misalkan saya yang biasa kurus misalkan. Saya cekkan ternyata kolesterol saya tinggi, itu bisa aja gitu. Apalagi penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ada loh yang tidak ada gejalanya. Tiba-tiba dicekkan ternyata positif. Itu apa Dok? HIV, kemudian chlamydia. Nah, itu hampir tahap awal tidak menimbulkan gejala dia. Terus kalau tahap selanjutnya itu Dan gejalanya selanjutnya seperti apa? gejalanya adalah ya pastinya penurunan imunodefisiensi, artinya kekebalan tubuhnya turun ya. Akhirnya apa ya? Flu, sering diare, batuk lama. Kalau tadi ada HIV, yang satunya tadi apa Dok? Chlamydia. Chlamydia itu biasanya pada perempuan ya, keputihan. Perlu diingat bahwa keputihan itu memang tidak selalu abnormal, tapi bisa fisiologis. Kalau abnormal yang bagaimana? Biasanya dia berbau, gatal, warnanya kekuningan ya, atau kehijauan, kemudian bisa sampai nyeri. Nah, kalau fisiologi biasanya dia tidak berbau, kemudian warnanya bening, itu fisiologis. Terus kalau misalnya nggak ditangani, yang paling parah tuh bisa kayak gimana Dok? Yang parah satu, kalau penyakit menular seksual, ya itu jendelanya HIV/AIDS. Satu. Dua, kalau bukan HIV/AIDS bisa mengarah ke organ reproduksi ya. Jadi dia bisa infeksi ke organ reproduksi. Jadi infertil, mandul, gitu ya. Gitu. Berarti dari chlamydia tadi itu bisa Ya, mengarah ke bisa HIV juga. chlamydia, bisa gonore, gitu. Sorry. Kalau ini Dok, ada nggak resiko buat anak-anak muda yang mungkin kurang dapat edukasi seksual nih Dok? Itu resikonya apa sih Dok, kalau menurut dokter ada nggak? Kurangnya Kurang edukasi gitu. ya pasti kan orangnya ada edukasi ya. Satu, dia akan mencari sumber internet ya yang tidak valid, satu itu. Dua, jadinya apa? Hamil yang tidak direncanakan. Kemudian semakin menjamurnya penyakit menular seksual. Gitu. Jadi itu adalah saling ya berkaitan ya gitu ya. Terus juga kalau dari penyakit-penyakit ini ada nggak dari dokter itu tips atau cara lah buat ngelindungi diri dari resiko-resiko penyakit menular seksual gitu, terutama buat kalangan anak muda gitu, yang seringkali diabaikan gitu, atau mungkin kurang dapat informasi. Ya, pertama satu, jangan anggap pendidikan seksual itu adalah hal yang tabu ya, itu dulu. Jadi anggap ini adalah suatu pelajaran. Kemudian kedua, selalu bertanya kepada yang ahlinya. Nah, kemudian cek pemeriksaan rutin berkala. Nah, itu jauh lebih baik gitu. Juga selain pemeriksaan nih, ada nggak langkah sederhana gitu yang bisa dilakuin gitu buat menghindari penyakit-penyakit kayak gitu? Ya satu, kalau langkah sederhananya satu ya tidak boleh berganti-ganti pasangan ya, itu. Kemudian kalau secara aktif seksual ya menggunakan kondom pastinya ya, itu ya yang betul. Kalau dari pola makan tuh, kalau misalnya ada nggak sih kayak makanan-makanan yang bisa buat mungkin dari kesuburan atau apa gitu? Ya, kalau kesuburan itu adalah makanan-makanan yang bergizi ya pastinya ya, yang mengandung antioksidan begitu ya. Hindari makanan yang berlemak. Kemudian dari makanan yang berbahan pengawet. Nah, itu yang harus dilakukan. Terutama anak muda ini fast food ya. Wah, ya, itu kan kolesterolnya kemudian lemaknya sangat tinggi. Terus perlu disadari tuh, kalau sudah makan karbohidrat ya, sudah makan mie, jangan pakai nasi dong.
Wah, Mie sama nasi itu apa sama dengan apa itu? Itu kan nama karbohidrat ya. karbo. Jadi harus ada tahu mana karbohidrat, mana protein, mana serat, begitu. Oke, berarti pola makan juga penting. Kalau dari mungkin dari olahraga, mungkin ada kayak olahraga apa gitu yang Oke. bisa di Kalau olahraga itu yang disarankan adalah 1 minggu ya, adalah 150 menit dalam 1 minggu. Nah, kita 1 minggu ada 7 hari ya, dibagi 7. Ya kurang lebih 1 harinya 20 menit. Jadi 1 hari 20 menit. Olahraga apa? Jadi kombinasi antara otot kardio dan otot jantung ya, otot jantung sama otot rangka. Nah, manusia terdiri dari otot rangka yang banyak. Rangka itu apa ya? Tangan, kaki, ya, nah, bahu, itu kan otot dada itu otot. Dikombinasikan dengan otot jantung. Apa contohnya ya? Kalau lari, jogging, tenis, badminton, bersepeda, itu adalah otot jantung yang dilatih. Tapi kalau beban itu adalah yang dilatih adalah otot rangka. Jadi 2 kombinasi itu jauh lebih bagus. Kalau buat ke spesifiknya ada nggak deh? Kayak olahraga yang bisa lebih spesifik lagi, bisa Olahraga yang spesifik. Ya, kalau otot angkat beban ya pastinya gym ya. Kalau rangka. Kalau untuk jantung ya boleh dipilih tuh. Mau yang kardio, mau lari, mau jogging, mau jalan, mau bersepeda. Jadi tidak ada batasan olahraga ini bagus tidak. Tapi kombinasi itu. Nah, terus juga kalau menurut dokter ada nggak sih dok kayak gimana cara kita sebaiknya bisa memahami kesehatan seksual itu secara menyeluruh gitu? Kayak mungkin dari pengertian yang sudah dijelasin sebelumnya, terus juga kayak mitos-mitos yang salah, terus juga ada nggak sih kayak langkah-langkah gitu yang bisa dilakukan mungkin sama seluruh kalangan masyarakat gitu buat menjaga kesehatan seksual. Ya, pertama mencari informasi sumber yang benar, terutama yang ahli ya pastinya itu. Kedua, selalu memeriksakan rutin kesehatan reproduksi. Ya, kemudian olahraga ya pastinya itu. Dan kombinasi itu udah lebih baik gitu. Gitu. Terus juga kalau dari pengertian mitos dan juga tips-tips yang udah dikasih sama dokter tadi, ada nggak poin penting yang apa ya yang harus diingat gitu sama masyarakat gitu dari yang sudah dibahas? Poin pentingnya adalah kesehatan seksual itu adalah bukan hal yang tabu. Satu itu. Kemudian pentingnya memahami bahwa kesehatan reproduksi atau kesehatan seksual itu adalah hak segala manusia ya, haknya manusia. Setiap manusia itu mempunyai hak tentang untuk tahu mengenai informasi kesehatan. Itu adalah haknya masyarakat itu. Berarti semuanya juga harus tahu gitu. Iya. Jadi nggak ada batasan buat tahu tentang kesehatan seksual itu. Terus juga nih, kalau dari dokter, adakah pesan penutup yang bisa disampaikan buat anak muda ataupun masyarakat di luar sana yang mungkin memiliki masalah kesehatan seksual atau mungkin pengen tahu tentang kesehatan seksual? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kesehatan seksual itu adalah bukan hal yang tabu dan itu adalah merupakan bagian dari kesehatan. Mungkin itu yang dari podcast ini yang bisa saya simpulkan ya. Oke. Mungkin kalau dari dokter ada nggak kayak apa ya tahapan-tahapan buat melakukan pemeriksaan kesehatan seksual gitu? Tahapan ya. Iya. Pemeriksaan apa nih? Saya ada dari dokter sendiri ada. Kalau pemeriksaan ya pastinya harus kita periksa dulu ya keluhannya apa dulu. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dulu. Ada nggak yang mengarah ke suatu penyakit misalkan menular seksual? Lalu kita akan lakukan pemeriksaan.
Jadi tergantung dari individu masing-masing keluhannya dan pemeriksaan fisik nanti. Ketika nanti ketemunya apa, maka saya akan lakukan pemeriksaan apa, begitu. Jadi intinya ya harus ke dokter dulu ya, gitu. Berarti kalau dari dokter mungkin bisa dikasih kayak ke masyarakat juga kayak tahapan buat ngubungin ke dokternya sendiri. Tahapannya Bisa di-share dari kontaknya dokter atau apa gimana itu buat nyari dokter Adin tuh gimana? ya. Oke. Kalau saya kebetulan prakteknya adalah di Rumah Sakit BRI Medika dan Rumah Sakit Saiful Anwar ya. Jadi mungkin bisa menghubungi dari call center gitu. Berarti dokter ada selalu ada di rumah sakit itu atau? Selalu ada. Oke. Jadi Insider, jadi kita udah sampai di akhir obrolan kita pada hari ini. Dari tadi kita udah bahas banyak banget tentang kesehatan seksual dan hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan seksual dari olahraga, pola makan dan sebagainya dengan Dokter Adin Yan Permana SPOG. Jadi tadi kita udah bahas dari pentingnya edukasi seksual, tantangan yang mungkin dihadapi sama masyarakat seperti kurangnya informasi atau mungkin masalah-masalah kesehatan seksual yang masih dianggap hal biasa gitu. Sampai kita juga mencari tahu agar kita bisa buat membangun masyarakat yang baik gitu buat menjaga hubungan seksual dan kesehatan seksual kita di lingkungan sosial gitu. Dan semoga dari 2 episode ini insider semua bisa dapat insight-insight baru dan perspektif dari seluruh insider itu bisa lebih terbuka lagi mengenai kesehatan seksual dan juga isu-isu seksual lainnya. Dan semoga insider semua bisa lebih semangat lagi untuk belajar hal-hal baru dan gak menganggap kesehatan seksual dan masalah seksual itu hal yang tabu. Terima kasih juga buat Dokter Adin yang sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan juga jelas sekali dan juga bisa mungkin diterapkan oleh seluruh insider semua. Dan pastinya terima kasih juga buat seluruh insider yang sudah nonton sampai akhir 2 episode kita. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita di Instagram @kdg.bemftpub, Twitter, TikTok @kdgbemftpub buat ngedapetin informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan KDG Insight. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dengan topik yang pastinya gak kalah menarik. See you!